salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah kita yang hadir di sini semua telah akan mendapatkan sapaan dari beliau di akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, mari kita buka acara ini dengan kita membaca Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan, semua dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. Menyapa Bapak-bapak, ibu-ibu, kami selaku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu untuk dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita menuntut ilmu, bersama-sama dengan kita di sini, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Forkomas, yaitu Bapak mudah-mudahan dalam mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hormati dan kita banggakan, yaitu Bapak Ustaz Haji Al-Mumin tausiah atau membagikan ilmu, menambah perbekalan kita dan menjadi bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Adapun acara untuk Forkom dengan adanya pembacaan surat Al-Quran ini, kita yang ada di sini semua mendapatkan kemudahan, keberkahan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna lam tu'minu walakin أسلمنا ولما يدخل الإيمان في شيئا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan terdengarnya lantunan syair ayat Al-Quran semakin menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Munir yang akan disampaikan oleh Ketua DKM, yaitu Bapak Ustadz Rudiana SAG. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'du. Faqallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita hormati para alim ulama, para asatid, para asatidah, para sesepuh, para bini sepuh, pengurus Forkomas dari Ketua Bapak Insinyur Utama beserta seluruh pengurusnya. Mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan oleh Allah, Forkomas ini terus berkembang. Tak lupa penggerak motor Kelurahan Malakasari, seluruh DKM yang ada di Kelurahan Malakasari, ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan para DKM juga tetap menjadi motor penggerak fastabiqul khairat di Kelurahan Malakasari. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan. Mas Imam kita hormati, alhamdulillah telah berada tengah-tengah kita Al-Ustaz Haji Agung Yulianto SE Akaf MKOM. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Ustaz. Oleh kita Bapak Ustaz Aceng, hadirin jamaah, kami selaku pengurus Masjid Jami Al-Munir mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Apabila mungkin dalam pelayanan kami kurang berkenan, kita dalam rangka silaturahmi dan yang paling utama adalah menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan nanti di Al-Munir merupakan perbendaharaan amal ibadah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sambutan sepatah kata dari Ketua DKM Masjid Al-Munir dan sambutan dari Ketua Forkomas yang akan disampaikan oleh Ketua Forkomas, yaitu Bapak Insinyur Haji Purnama Surya. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan mari kita bersyukur pada Allah di mana di pagi hari ini kita diberi nikmat iman Islam, kesehatan, dan bisa melangkah ke Masjid Al-Munir pada pagi hari ini. Kemudian para DKM yang merupakan ujung tombak di Forkomas, ulama, para sepuh-sepuh yang hadir. Kemudian saya hormati Bapak Ustadz Agung yang sepanjang di Jakarta seharusnya masih bisa, walaupun bisa pulang malam-malam, pagi-pagi harus datang ke sini. Terima kasih Ustadz ya. Saya rasa akan memberi wawasan kepada kita. Beliau suatu person yang diferensiat buat saya ya, mengurusin HNI yang begitu besar ya. Terima kasih Ustadz pada waktu kesempatannya. Pertama-tama saya mau menyampaikan sebagaimana kita ketahui kemarin kegiatan suling DMI minggu pagi kita diberi ketabahan. Mantan ketua kita berangkat pagi-pagi naik motor untuk hadir ke suling hari Minggu, tapi kejadian kecelakaan. Oleh karena itu kami mohon mari kita baca doa Al-Fatihah bersama untuk kesehatan Pak Eman segera sembuh kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Mudah-mudahan Pak Eman segera sembuh. Sabtu yang lalu kita di Masjid Al-Hidayah sana masih bertemu. Sabtu pagi, Minggu pagi ada acara, beliau nggak bisa hadir karena kecelakaan. Tapi udah ada tindakan, beberapa kita telah menjenguk, mudah-mudahan segera sembuh kembali. Kedua, ada kegiatan di kita ini nantinya yang biasa tiap tahun adalah khataman Quran yang ditunjuk oleh Pak UBN, Pak Toto, dan Pak Soleh yang memimpin. Mohon support para jamaah DKM dan pengurus lainnya nantinya. Ini kegiatan sedang dipersiapkan oleh panitia-panitia. Oleh karena itu saya menyampaikan mohon nantinya kita mensupport kegiatan tahunan kita ini agar kata UBN bilang supaya barokah di Malakasari. Ini kegiatan besar yang tiap tahun kita laksanakan. Ini sedang dipersiapkan oleh pengurus-pengurus kita yang dipimpin oleh Pak Toto. Akan dilaksanakan di Masjid An-Nur, Jalan D51. Ya, Pak Yani ya. Penceramahnya Dr. Haji Muslihan Habib. Nah, ini Habib ini lumayan ini. Suasana maulid cocok sekali. Mohon kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu ya pada minggu depan. Makroh ya dari Jakarta Timur untuk ibu-ibu muslimah. Ibu-ibu bikin tim dia dan disiapkan oleh DKI atas permohonan kita, permohonan ibu-ibu, dan saya approve, saya tanda tangan juga, diurus oleh Pak Soleh. Alhamdulillah kita terima, kemarin sudah ada terima, tinggal ibu-ibu membentuk tim ya Bu ya? Ya. Terima kasih atas pemerintah dan Pak Soleh yang ngurusinnya. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kasuling kita terus berkembang dan makin banyak jamaah dan silaturahim dan mencari ilmu bagian dari istiqomah kita dalam menjalankan agama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinantikan merupakan tausiah dan juga sekaligus nanti doa penutup yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Bapak Haji Agung Yulianto SEAGM kepada Bapak Ustadz Haji Agung Yulianto. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi madaha ibadahul mu'minin as-shadiqin wa athna 'alaihim fi kitabihil mubin wa ja'alahum qudwatan lin-nasi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi al-khati'ata awalan bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wal amilin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Forkomas Bapak Surya Purnama, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Munir serta DKM-DKM lain yang hadir. Kami hormati wakil dari unsur kelurahan, RW, RT, dari DMI, dan juga ibu-ibu yang luar biasa. Mohon maaf jika yang tadi saya baca di awal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Kita semua insya Allah sudah bertekad ya untuk taat sama Allah dan Rasulnya ya. Nah, sekarang war rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itu semua dengan orang-orang yang an'amallahu alaihim, yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa saja mereka? Nah, ini menunjukkan peringkat ini, menunjukkan kemuliaan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini yang taat ini insya Allah akan bersama mereka. Yang pertama adalah minan nabiyyin, para nabi. Dan itu derajatnya memang yang paling tinggi, para nabi, para rasul. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Madarijus Salikin, itu peringkat yang paling atas. Nanti ada peringkat yang keduanya adalah aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah. Tapi kalau dalam ayat ini minan nabiyyin, yang kedua wasiddiqin, orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang menepati janji, orang-orang yang benar keimanannya. Nah, ini mungkin tema kita saat ini, kenapa orang yang sidik ini mendapatkan posisi yang begitu mulia. Baru bahkan berikutnya baru wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, baru wassolihin, orang-orang yang solih, yang berbuat baik. Dan mereka ini, empat golongan ini adalah wahasuna ulaika rafiqa. Mereka rafiq yang terbaik. Rafiq itu sahabat karib yang terbaik. Nah, sekarang kalau kita belajar Bapak Ibu sekalian, nanti kita semua pengen masuk surga nggak? Ada yang mikir begini nggak? Yang penting mah masuk surga, di emperan juga boleh. Ada ya? Udah ada yang penting masuk surga.
nanti nggak langsung juga nggak apa-apa, ada nggak itu? Itu bahaya itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita belajar dalam surah Al-Waqi'ah yang kita baca setiap ibu pengajian pasti baca surah Al-Waqi'ah setiap hari Jumat atau malam Jumat. Di samping tentunya Al-Kahfi, Yasin dan lain-lain. Di situ ada nanti diceritakan tentang Ashabul Yamin yang masuk surga. Ada Ashabul Shimal, wa Ashabul Shimal, 5 Ashabul Shimal masuk neraka. Tapi ada yang lebih lagi tinggi daripada Ashabul Yamin ini, siapa dia? As-sabiqun, as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Itu yang paling derajatnya tinggi. Oke, tahu kita ada derajatnya yang tinggi ya. Berikutnya, nanti masuk surga Bapak Ibu sekalian, singkatnya adalah dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa di antara umatku ini ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, langsung masuk. Semoga kita termasuk di dalamnya. Kalau kita baca dalam surah Al-Waqi'ah yang disebutkan bahwa wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi yang spesial ini, yang tanpa hisab ini, kebanyakan dari orang-orang awal, para sahabat tabi'in. Tapi ada sedikit dari yang akhir, tapi ada dari kita, ada gitu. Dan dalam hadis disebutkan bahwa apa? Yang 70.000 masuk surga tanpa hisab ini, mereka masuk surga wajahnya seperti bulan purnama. Masya Allah. Nampak surya purnama. Udah purnama surya lagi kan? Jadi udah bulan sama matahari diborong. Nanti berikutnya, gelombang berikutnya masuk surga yang wajahnya gemerlap seperti bintang. Tapi ada juga nanti yang mukanya hitam legam. Nah, artinya ada leveling, derajat-derajat keimanan. Dan ada satu derajat yang begitu tinggi yang disebut dengan siddiq. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, ini buat para pedagang, peniaga, bahwa at-tajirus saduqul amin. At-tajir, apa artinya tajir Bapak Ibu? Bukan orang kaya, bukan, artinya pedagang dia. Pak itu isim fa'il. Apa namanya? At-tajir, seorang pedagang yang as-saduq. Nah, saduq ini sama dengan sidik. Orang yang pedagang yang benar-benar jujur dan amin, dia menjaga amanah, maka dia ma'an nabiyyin wasyuhada'i wassolihin. Dia akan bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Jadi jujur ini Masya Allah luar biasa. Baik kita pelajari bagaimana agar kita ini termasuk orang-orang yang minas shodiqin, orang-orang yang jujur. Bapak Ibu sekalian, makna pertama dari jujur ya, dia adalah sinkronnya antara hati, ucapan, dan perbuatan. Jadi ada sidqul niyah, sidqul qaul, dan juga adalah sidqul amal. Benar niatnya, benar ucapannya, benar perbuatannya, sinkron semua, dan itu dikaitkan dengan keimanan. Oke, jadi kalau ada yang nggak sinkron bahaya. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini syarat iman. Syarat iman itu ada tasdiqul bil qalb, iqraru bil lisan, dan amalu bil arkan. Itu 3 harus sinkron. Coba kalau ada satunya gugur nggak, coba lihat ya. Ada orang hatinya mengimani, amalnya baik, tapi nggak mau mengikrarkan syahadah. Apa dia? Orang apa dia? Kafir tetap, nggak mau ikrar syahadat, tetap kafir. Tapi ada yang ikrar syahadat, amalnya juga nampak baik, tapi tidak mau, hatinya sebenarnya belum beriman, hatinya masih berontak, niat jahat sama umat Islam. Siapa ini? Orang munafik. Tapi ada orang yang sudah
walaupun pasti lemah sekali, nggak mungkin dia membenarkan ya. Dan kemudian juga dia juga sudah bersyahadah tapi nggak mau beramal soleh, nah ini juga orang yang fajir, dia bahaya. Maka tiga-tiganya itu wajib ada, tinggal kita menguatkan agar kita menjadi orang yang sidik. Baik Bapak Ibu sekalian, itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah sidik ini menepati janji, dan terutama janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, minal mu'minina rijalun, minal mu'minina, min ya, di antara al-mu'min, di antara orang-orang beriman ada rijal, orang-orang pilihan. Jadi ini level yang lebih tinggi daripada orang beriman. Kan dalam ayat yang tadi dibaca dalam surah Al-Hujurat, ceritanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna. Datanglah orang-orang al-a'rab, orang-orang Arab Badui menemui Rasulullah SAW, dan dia berkata, ya Rasulullah, kami telah beriman, amanna. Tapi kemudian Allah memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW, kul, katakan, lam tu'minu. Arab Badui bilang, kami telah beriman. Kata Rasulullah, kalian belum beriman, lam tu'minu. Walakin, jangan katakan kalian beriman, walakin, tapi katakanlah, qulu aslamna, kami Islam, kami sudah tunduk patuh berserah diri. Nah begitu. Jadi ada orang mengaku dirinya sudah beriman, tapi kata Rasulullah, belum, kalian belum beriman, kalian baru Islam. Sekarang kita tahu ada orang yang derajatnya masih muslim, dan mukmin itu derajat yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Sekarang orang yang tadi sudah beramal tapi belum iman, problem enggak? Amalnya diterima enggak? Diterima. Kan ayat lanjutannya tadi dibaca, ya kan? Kalau wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Kalaupun belum berimannya belum penuh, masih separuh atau sedikit, tapi taat dan tunduk kepada Allah, maka tidak akan disia-siakan sedikit pun amalnya, tetap diberikan pahala. Cuma berat melaksanakannya. Coba orang yang imannya kurang ke masjid tadi, ke majelis taklim, berat enggak? Itu rasanya ngesot gitu kan, berat banget. Tapi begitu dari sini enjoy, seneng, ketemu teman, ketemu ustadz dan seterusnya. Dan apa Bapak Ibu sekalian, kenapa kok begitu berat? Dalam ayat lanjutannya dikatakan innamal mu'minuna. Boleh kalau ada yang punya HP, ada Quran, silahkan dibuka, kita sama-sama langsung baca. Ayat ke-15-nya diawali dengan innama. Innama ini disebut dengan adatul hasyr. Ya, apa Bu? Adatul hasyr berarti adalah kalimat yang menunjukkan syarat. Jadi orang-orang yang beriman itu syaratnya disebutkan selanjutnya. Itu kalau ada kata innama. Innamal mu'minuna, yang namanya orang beriman itu, nah gitu artinya. Yang namanya orang beriman itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, adalah orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak ada keraguan sedikit pun, mantap imannya. Nah, tsumma lam yartabu, nggak ada lagi keraguan. Dan bentuk daripada tidak ada keraguannya dibuktikan dengan wajahadu, dia berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dengan harta dan nyawanya di jalan Allah. Ulaika humus shodiqun, itulah orang-orang yang shodiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang betul keimanannya. Kalau nggak begitu, nggak, kurang betul begitu. Makanya orang Arab Badui tadi
belum boleh dia mengklaim beriman, karena syarat iman itu berat. Makanya kita saat ini kita evaluasi diri kita. Baik, sekarang udah ada, kita tahu ada muslim, orang yang Islam, yang sholat 5 waktu, menjalankan seluruh rukun Islam. Ada orang yang beriman, mukmin. Tapi ternyata menurut surah Al-Ahzab ayat 23, boleh dibuka surah 33 ayat 23. Al-Ahzab itu surah 33. Minal mu'minina, dan di antara orang-orang beriman. Tidak semua manusia muslim, tidak semua muslim itu mukmin, dan di antara orang-orang mukmin ini ada lagi yang pilihan yang disebut oleh Allah dalam ayat ini, rijal minal mu'minina, di antara orang-orang beriman ada orang-orang pilihan. Rijal maknanya apa Bapak Ibu? Laki-laki. Aduh kasihan deh ibu-ibu, mak-mak majelis taklim nggak dapet. Tidak. Dalam kalimat di sini merujuk kepada sifat. Ya, sebagai, coba Bapak Ibu yang sudah belajar tasrif, rijal wazannya apa? Kalau dikonekkan dengan fa'ala, fi'al, ya kan? Rijal, fi'al. Coba perhatikan kata kari menjadi kirom, sama nggak kirom? Sama ya? Kiram itu artinya sifat mulia. Berarti rijal adalah orang-orang yang punya sifat pemberani, jantan, patriotik, pejuang, fighter. Itu maksudnya. Dalam konteks ayat ini, rijal bukanlah gender. Tapi kalau dalam ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, betul itu gender. Itu laki-laki. Kenapa? Karena anisanya disebutkan. Tapi dalam ayat ini para ulama mufasir menyepakati bahwa rijal di sini mengacu kepada sifat pemberani, sifat jantan. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada orang yang nggak pemberani namanya nisfu rijal. Ada yang mau dibilang nisfu rijal? Nah, itu pengecut banci. Nah, begitu nisfu rijal. Oke, minal mu'minina rijalun. Jadi ini bukanlah hanya laki-laki. Karena dalam sejarah Islam, para sahabiah ada namanya Ummu Amarah. Siapa Ummu Amarah? Beliau dalam perang Uhud menjadikan punggungnya melindungi Rasulullah SAW dari tombak panah pedangnya kaum musyrikin. Dan beliau ikut perang berkali-kali, itu Ummu Amarah. Ada lagi yang bernama binti Yazid Al-Ansariyah, seorang pejuang muslimah. Dia dalam satu perang Yarmuk berhasil membunuh 9 tentara Romawi. Satu perempuan berhasil membunuh 9 tentara. Ini termasuk rijal. Sekarang coba kita renungkan, makna rijal ini luar biasa. Rijal, apa huruf dasarnya apa? Ro, jim, lam, rijal. Kalau kaki apa Bu? Rijlun. Sama enggak akar katanya? Sama ya? Sama. Rijal itu jamak, plural, jamak taksir. Rojul mufradnya. Ternyata kata rijal sama dengan kaki. Kaki fungsinya buat apa? Buat berjalan. Fungsinya lagi buat apa? Menanggung beban tubuh. Berarti rijal ini adalah orang-orang yang bisa mengemban beban umat, bisa menggerakkan umat, bisa menanggung beban umat. Insya Allah DKM itu adalah rijal, insya Allah. Kenapa? Dia menjaga agar umat lingkungan ini senantiasa sholat 5 waktu, menjadikan masjid sebagai pusat sentra kegiatan ibadah dan muamalahnya. Masya Allah, Forkomas ternyata juga punya koperasi, masjid punya koperasi dan sebagainya. Itu rijal. Jadi rijal ini adalah pelopor, rijal ini adalah patriot. Minal mu'minina rijalun, ada di antara orang-orang beriman ini orang-orang yang menjadi pelopor. Apa kata Allah lanjutannya? Sodaku ma ahadullaha alaih. Sodaku ini fi'il madhi yang artinya adalah dia telah menepati janjinya.
sodaku ma di sini maf'ulun bih merujuk kepada ahdan. Dia adalah rijal ini menepati janjinya yang ahadullah alaih, yang telah diperjanjikan kepada Allah alaihi atas janji tersebut. Jadi minal mu'minina, di antara orang-orang beriman ada orang-orang pilihan yang menepati janji. Sodaku berarti sodik tadi, dia orang yang jujur tadi, dia menepati janjinya. Bapak Ibu, ini dahsyatnya lanjutan ayatnya. Di antara rijal tadi, rijalus sodik tadi, di antara rijal yang benar keimanannya tadi, yang menepati janji tadi, terbagi menjadi dua. Faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantadir. Ada yang telah sampai kepada janjinya, dan yang kedua may yantadir, dia menunggu-nunggu, istiqomah, setia dengan janjinya. Oke, para ulama mufasir kemudian membahas siapa sahabat-sahabat yang termasuk qada nahbahu, siapa sahabat-sahabat yang termasuk yang tadir. Maka diantaranya ditulis bahwa ada paman dan keponakan. Pamannya ini bernama sahabat Anas bin Nadhr radhiyallahu an, dan ponakannya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, kenapa begitu? Anas bin Nadhr, beliau luput dalam perang Badar karena nggak sengaja nggak ikut perang Badar. Maka beliau menyesal dan beliau berjanji, kalau aku diberikan rizki bisa berperang kembali bersama Rasulullah, aku akan berperang habis-habisan sampai syahid. Itu janji daripada Anas bin Nadhr. Maka tibalah perang Uhud. Pasukan kaum muslimin terdesak, Rasulullah terdesak, tiba-tiba muncul seseorang dari belakang dengan gagah berani merangsek ke barisan musuh, dibunuh banyak musuh. Dialah Anas bin Nadhr, dan dia berhenti sejenak dan berteriak, aku mencium bau surga di balik bukit Uhud. Maka di balik bukit Uhud itu pasukan musuh banyak banget. Dia terus merangsek dan membunuh banyak musuh hingga akhirnya beliau terbunuh. Dan ketika beliau terbunuh, tidak kurang ada 80 tusukan pedang, tombak, panah pada tubuhnya, hingga tubuhnya tidak dikenali lagi. Yang bisa mengenali hanya adik perempuannya, yaitu dari jarinya ada bekas tanda. Itulah Anas bin Nadhr yang mengqadha nahbahu, sampai kepada janjinya. Sedangkan yang para ulama kemudian membahas siapa yang mayang tadir. Beliau adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Adalah sahabat yang masa kecilnya pernah didoakan oleh Rasulullah. Dia berumur panjang, umurnya 103 tahun. Anaknya, bukan anak cucu, anaknya doang 100 orang lebih. Anaknya 100, biangnya berapa tuh Pak? Iya. Dan beliau Masya Allah terus mengajarkan dengan istiqomah sampai akhirnya. Bapak Ibu, dan bersama dengan mangqadha nahbahu yang telah sampai kepada janjinya adalah mungkin pejuang-pejuang Palestina. Di Gaza, di Palestina sudah 65.000 orang syahid. Mereka sudah sampai, sudah berbahagia menemui rohnya. Kita ini kan nggak ada kesempatan buat perang, nggak ada gitu. Jadi kemungkinan kita semua ini kalau menjadi rajulus sodik tadi, menjadi rijalus sodik tadi, jalannya adalah mayang tadir. Apa? Menunggu-nunggu dengan setia sampai husnul khotimah. Nah, itu jalan kita satu-satunya. Bapak Ibu sekalian, dilanjutkan, wama badalu tabdila. Wama maknahiyah, dan tidaklah badalu fi'il madhi, yang artinya kenapa menggunakan fi'il madhi, berarti dia sudah sampai akhir. Sampai akhir badalu, tidak akan berubah. Kalau dikatakan wama badalu, sudah artinya nggak akan berubah. Tambah lagi tabdila. Tabdila ini adalah maf'ul mutlak yang maknanya penegasan. Kalau bahasa Arabnya kita belajar dorobtu dorban, dorobtu kalban dorban. Saya memukul dorobtu dorban. Berarti apa? Mukulnya dengan sekeras-kerasnya. Nah itu. Jadi kalau sudah badalu ditambahin tabdilan, berarti udah deh nggak bakalan berubah. Sekali pegang janji, dia sampai mati nggak akan berubah. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah
Jelas kita di sini nggak ada jalan buat mangkodonah bahu, buat mati syahid. Kenapa? Karena nggak ada perang di Indonesia. Jangan cari perang juga. Udah enak damai, kita bisa dakwah, bisa sholat, bisa benar, betul. Jadi jalan kita satu-satunya adalah apa? Wa minhum ma yantadir wa ma badalu tabdila. Itulah ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ajarkan aku satu kalimat yang dengan kalimat itu sudah aku cukup dan nggak perlu kalimat yang lain. Maka kata Rasulullah apa? Kul, katakan amantu billahi tsumastaqim. Jadi katakan aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Dan itulah pula Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Fusilat, innal ladzina qalu rabbunallahu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Kenapa nggak dikatakan tanzilu alaihimul malaikatu? Artinya benar nggak kalau tanzilu? Benar juga. Kenapa pakai tatanazzalu? Kenapa pakai wazannya tafa'ala? Artinya malaikat turun atas mereka itu dengan penuh cinta, dengan penuh semangat, dengan penuh kasih sayang. Jadi orang-orang yang istiqomah ini disayangi, dicintai oleh Allah dan seluruh penghuni langit, termasuk oleh para malaikat. Mereka turun malaikat kepada orang-orang yang istiqomah ini. Kenapa? Perjuangan pasti berat, tantangan pasti berat. Coba aja Bapak jadi di Forkomas, di DMI, ngajakin orang sholat, ngajakin di kuliah subuh, suling itu tiap pekan, ternyata Masya Allah itu keistiqomahannya luar biasa itu. Sehingga malaikat turun atas mereka, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Apa yang dia katakan malaikat? Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar kepada mereka dengan surga yang dijanjikan. Itu orang istiqomah. Bapak Ibu, kita semua udah pasti mati, udah pasti. Emang ada yang hidup terus? Kagak ada. Belum tentu yang tua juga mati duluan, belum tentu yang sakit-sakit mati duluan, yang muda, yang segar bisa tiba-tiba. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita mati. Itu yang jadi masalah. Saya ngiri banget ada Mang Odet. Kenal Mang Odet? Mang Odet siapa? Wali Kota Bandung. Tuh lagi ceramah, lagi khutbah Jumat, khutbah kedua, tiba-tiba beliau lemes, jatuh, meninggal. Lagi kan kondisi khutbah, Masya Allah indahnya. Saya punya guru orang Depok, dulu saya tinggalnya di Jakarta, kemudian tinggal di Depok. Tiap malam qiyamul lail, dan beliau sudah rutin tiap hari. Istrinya tahu, tahajud, witir, ke masjid, udah terus begitu. Suatu ketika udah lewat subuh kok nggak keluar, ditengokin, masih sujud Bu, masih sujud, udah nggak ada. Subhanallah, indah sekali kematiannya. Kira-kira kematian kita nanti seperti apa Bapak Ibu? Itu yang kita harapkan. Jadi setelah kita Islam, kita meningkatkan keimanan kita dengan ilmu, dengan dekat dengan ulama, terus belajar, memperbaiki ibadah kita sampai menjadi mukmin, dan kita ingin menjadi orang yang shodiq, menjadi rajulus shodiq. Setelah itu kita istiqomah sampai dengan kematian kita, sampai kepada husnul khotimah. Semoga Allah catat sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang shodiq. Kemudian mari kita lihat lanjutan ayatnya, ini luar biasa, pelajarannya luar biasa. Liyajziyallahu shodiqina bisidqihim. Allah akan memberikan ganjaran, balasan, pahala yang besar kepada orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar keimanannya, orang-orang yang menepati janjinya bisidqihim, dengan kejujurannya, dengan keimanannya. Pahalanya besar sekali. Dilanjutkan dengan ayat wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba alaihim, ayat ke-24.
Allah baru akan memberikan balasan yang besar kepada orang yang sidik atas keimanannya. Allah gandeng, dan Allah akan mengazab orang-orang yang munafik. Kenapa kok digandeng dengan orang munafik? Karena lawannya sidik adalah kizib, lawannya sodik, orang yang jujur, adalah kazib, orang yang dusta, pembohong. Dan pembohong itu melekat kepada orang munafik. Wa yu'adzibal munafiqina, Allah akan mengazab orang-orang yang munafik. Perhatikan, ini indah sekali Bapak Ibu, perhatikan. Insya'a aw yatuba alaihim, Allah akan mengazab orang-orang yang munafik insya'a, jika Allah menghendaki. Aw yatuba alaihim, atau Allah akan mengampuni mereka. Mari kita lihat, bukan cuma tapi sampai ke balaghahnya. Kenapa insya'a itu adalah fi'il madhi, past tense, maksudnya adalah tensis masa lampau. Sedangkan aw yatuba alaihim, yatuba ini adalah fi'il mudhari, present continuous tense. Ini dibahas oleh para ulama luar biasa. Baru ketika kita membahas ini, makna-makna seperti ini, semakin iman kita kepada Allah, kepada Al-Quran semakin kuat. Rupanya maknanya adalah kalau Allah menghendaki mengazab orang munafik, kenapa pakai fi'il madhi? Sudah selesai, berarti dia sampai akhir hidupnya munafik, sudah diazab. Tapi kenapa mau mengampuni pakai fi'il mudhari? Artinya masih terbuka ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah, namanya munafik dan mukmin itu bukanlah si fulan munafik, si B mukmin, si C munafik, bukan. Tapi masing-masing kita ini punya sifat keimanan dan punya sifat kemunafikan. Tinggal dominan mana. Dominan munafik, maka bisa jadi kita menjadi orang munafik. Maka mari kita introspeksi dan mari kita renungkan. Ditutup, terakhir kita renungkan, ditutup dengan kalimat yang sangat indah sekali. Ya Allah, setelah Allah berfirman, wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yuk kita coba resapi makna kalimat ini Bapak Ibu. Coba perhatikan, open mind dulu. Innallaha kana ghafurur rahima. Bentuk dasarnya, kalimat dasarnya adalah Allahu ghafirun rahimun. Itu bentuk dasarnya. Yang mubtada khobarnya Allahu ghafirun rahimun. Perhatikan, ghafirun fa'ilun. Allah itu pengampun, penyayang. Oke, ini namanya fa'il, pelakunya. Allah lah pengampun, Allah lah penyayang. Tapi dalam kalimat ini tidak dikatakan ghafirun, tapi adalah ghafirun, dirubah rahimun, sebagaimana bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya sighah mubalaghah, yang artinya apa? Amat sangat pengampunnya, amat sangat penyayangnya. Masya Allah. Jadi dikatakan ghafirun rahimun. Sudah? Allahu ghafirun, amat sangat, sehingga diterjemahkan dengan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, sudah selesai, ini sudah luar biasa. Ditambah lagi dengan inna, sehingga yang tadinya Allahu ghafirun rahimun menjadi innallaha. Yang tadinya Allahu menjadi innallaha. Sesungguhnya, diterjemahkannya sesungguhnya. Berarti ada taukid lagi bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sudah? Belum. Ditambah lagi dengan kana ini fi'il madhi yang menunjukkan everlasting, selamanya, seluruhnya. Maka innallaha kana, yang tadinya ghafirun menjadi innallaha kana ghafurun rahiman, menjadi mansub, menjadi fathah. Artinya apa? Kita tidak boleh mengingkari kalau kita sudah yakin dengan ayat ini bahwa Allah betul-betul amat sangat Maha Pengampun, Maha Penyayang. Siapa yang tidak bisa merasakan sifat kepengampunan Allah dan kepenyayangan Allah, maka dia akan merugi.
maka Bapak Ibu sekalian, di antara kita pasti banyak kelemahan, masih banyak dosa, masih banyak lalai, banyak maksiat. Tapi yakinlah bahwa Allah terbuka pintu taubat, terbuka pintu kasih sayangnya. Kita saat ini ingin bertaubat, kembali kepada Allah. Untuk apa? Setelah kita bertaubat, kita istiqomah sampai akhir hayat kita, maka insya Allah Allah akan catat kita sebagai orang-orang yang jujur dalam keimanan kita, dan kita akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intinya itu, mari sama-sama kita dan juga saya sendiri terus perbaiki keimanan dan ketakwaan kita, menjadi orang yang jujur, orang yang sinkron antara perbuatan, perkataan, dan hati. Belum lagi kalau begini Bapak Ibu sekalian, tadi ada hadis at-tajirus sadukul amin. Itu artinya bukanlah begini, pedagang yang jujur dan amanah, bukan cuma begitu. Karena at-tajirus saduk itu menggunakan kata soduk. Soduk itu fi'il isim fa'il yang paling, yang termasuk hebat di atasnya. Maka kalau kita terjemahkan, artinya pedagang yang betul-betul jujur, dan dia tidak mau mengambil yang bukan haknya. Dia tidak mau menzulmi orang lain sedikit pun. Dia tidak mau membawa uang haram ke rumahnya walaupun 1 rupiah. Nah, orang seperti inilah yang akan bersama para nabi, orang-orang yang syahid, mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita kemudian tekadkan mulai hari ini kita semakin dekat kepada Allah, kita semakin menyempurnakan keimanan kita, dan kemudian istiqomah sampai akhir hayat. Semoga Allah mengaruniai kita mati syahid, derajat seperti mati syahid, husnul khotimah, yang kelak akan dikumpulkan bersama terutama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para nabi-nabi yang lain, para syuhada, para sholihin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan membaca umul kitab wa ilahatul nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi biniyatin sehat wal qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka an nashhada annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka dinan qayyima. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhafa wa la narju ghayraka wa la na'budu syai'an siwak. Allahumma ij'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahli
أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita yang Ustaz Agung Yulianto. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan berakhirnya tausiah dan penutup lagi pula acara kita pada pagi hari ini, kami selaku pengurus Masjid Jagal Munir mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agungkan asma Allah, takbir. Warkomas takbir. Al-Munir takbir. Insya Allah kita masuk surga bersama. Amin. Ibu-ibu mujahidah Al-Munir takbir. Semoga sehat semua, amin. Kami dari Majelis Al-Munir